Fatia, klien kita hari ini namanya Ibu Tina. Nah, Ibu Tina ini minta tolong sama tim untuk memiliki anaknya yang namanya Rafa. Nah, ibunya juga penasaran, kok anaknya ini bisa beli barang-barang bagus, barang-barang branded. Padahal ibunya ini tahu kalau kerjanya anaknya itu cuma sebagai doorbell. Assalamualaikum. Permisi Bu, mau tanya rumahnya Bu Tina ini benar? Iya, benar. Oh iya Bu, saya Mario. Terus ini Fatia. Ibu minta tolong ke tim terangan lah. Iya ini kita di sini. Oh iya Mbak Dina, iya Mas. Iya. Terus silakan Mas. Oh. Bu Tina, jadi kita tim sebelumnya sudah membaca laporan dari Bu Tina, tapi kita masih belum jelas nih sebenarnya permasalahannya apa. Kan saya punya Rafa. Ya gimana ya Mas? Dulu itu kan kehidupan kami itu lumayan gitu ya. Setelah bapaknya Rafa ini udah tiada, dari Rafa kecil ya gitu. Terus tapi saya berjuang untuk nyokolain Rafa ya semampu saya gitu kan. Makanya saya sebagai ibu rumah tangga ya buka warung kecil-kecilan gini gitu kan, buat menyambung kehidupan lah gitu ya. Terus gimana, akhirnya Rafa alhamdulillah sekolahnya sampai lulusan SMA. Sebenarnya saya nyuruh Rafa itu nerusin kuliah. Tapi Rafanya bilang nggak usah karena dia ngeliat keadaan ibunya mungkin ya, karena dia kerja di hotel jadi boy aja. Terus saya bingung belakangan ini Rafa berapa sih Mas gaji doorboy itu ya, tapi belakangan ini Rafa saya lihat sering banget tuh beliin saya perhiasan, kasih saya uang gitu, beli barang-barang branded lah gitu. Mungkin anak ibu pengen ngasih kejutan buat ibu gitu. Ya mungkin juga Mas, cuman saya curiga aja gitu sama sikap Rafa belakangan ini gitu. Sikap yang kayak bagaimana maksudnya? Iya nih Mas, saya juga pernah nih Mas, saya curiga di lemari saya pernah nemuin uang tuh banyak. Setiap saya tanya kerjaan tuh Rafa, kamu kerja apa? Selalu Rafanya menghindar dari saya. Kayak alasan gitu ya? Iya beralasan, banyak alasannya lagi. Oke, berarti Ibu Tina ini pengen menyelidiki anak ibu ya yang penasaran lah kira-kira apa yang disembunyiin kira-kira yang menurut ibu si anak ibu itu menyembunyikan sesuatu. Iya, saya curiganya itu. Oke deh, kalau begitu kira-kira ibu tahu nggak nih sekarang kita mau mulai carinya informasi dari mana? Kita cari aja ke tempat kerjanya langsung aja kali ya. Boleh. Tunggu sebentar ya. Oh, Saya ganti baju dulu. Oh iya, nggak apa-apa. Ya boleh. Kalau misalnya emang cuma kerja di hotel sebagai doorboy yang dia bilang, aneh sih kalau misalnya lo bisa numpuk uang jutaan di lemari ini ya sih. Cuman kan tadi bener juga, mungkin anaknya memang lagi menyembunyikan sesuatu. Makanya ibunya curiga, apalagi dia nggak pernah cerita, mulai nggak terbuka sama ibunya, ya nggak? Ya maksudnya gini loh Putih. Ya, tapi kalau misalkan melihat kondisinya dari keluarganya, mungkin anaknya emang pengen banget buat ngebahagiain ibunya, makanya kerja keras. Dan dia anaknya tuh takut kalau misalkan ibunya jadi kepikiran kalau mikirin anaknya. Tapi ya, kalau misalnya nggak aneh-aneh kerjaannya, nggak mungkin dong dia harus nutup-nutupin dari ibunya. Nggak mungkin dia kayak harus menyembunyikan sesuatu dari ibunya. Itu sih yang aku pikirin. Astagfirullah. Nggak boleh berpikiran kayak gitulah. Jangan suzon. Iya sih. Kenapa jadi mikir aneh-aneh ya? Astagfirullahaladzim. Ya udah deh. Gimana ya? Oh, udah ya, sudah. Ya, boleh. Ayo, Bu. Awas Bu, jangan sampai ketinggalan. Ya, yuk.
hotelnya di daerah mana, Bu? Di daerah Mampang mah. Di daerah Mampang. Mas Bas, kita langsung ke Mampang aja ya. Tapi Ibu tahu kan? Bisa nanti ditunjukin ya. Iya. Tuh Mbak. Oh itu yang depan itu Bu? Iya. Mas Bas masukin aja hotelnya ya. Iya. Iya, iya. Kita pakai sama aja. Mas, Mbak, Rafa kerja di sini, di hotel ini. Ya udah, mau gimana sekarang Ibu? Saya nggak turun, saya lihat aja dari dalam mobil ya. Loh kok gitu? Mas aja sama Mbak yang turun. Kalau saya turun ketahuan dong. Saya lagi nyelidikin. Ini aja aku yang turun. Latihan nemenin Ibunya di sini ya. Iya. Ada nggak ya Mario dapat info tentang Rafa ya? Ibu yakin dia masih nganggur kan hari ini ya? Iya. Saya yakin banget, Mbak. Gimana? Katanya tadi saya tanya-tanya di dalam kan. Anak ibu si Rafa udah nggak kerja di sini selama 3 bulan yang lalu. Katanya si Rafa tuh kerja di sini cuma selama 2 minggu atau 3 minggu gitu. 2 minggu? Ya Allah Mas, selama berapa bulan ini Rafa selalu berangkat kerja dari rumah pakai seragam Mas. Mas yakin Rafa nggak kerja di sini? Tapi bener Bu, tadi saya ngobrol sama manajernya. Emang Rafa udah nggak kerja di sini. Dan Rafa ini kerja di sini cuma 2 minggu Ya aja. Allah Rafa, kenapa kamu bohongin ibu Rafa? Apa sih Rafa yang kamu tutupin dari ibu Rafa? Ya Allah, Mas coba cek lagi Mas ke dalam Mas. Bu, sama aja itu kan tadi udah Banyak orang di sana di dalam. Udah tanya-tanya ke teman-temannya Rafa gitu. Saya udah tanya 3 orang lebih tadi Bu, semua sama jawabannya. Rafa, kamu di mana nak? Rafa. Rafa. Rafa, kenapa kamu bohongin ibu Rafa? Ibu udah susah gedein kamu bukan buat bohongin ibu Rafa. Rafa kenapa sih bohongin ibu Rafa? Aduh Ibu sabar ya Bu ya. Gini aja deh, Bu. Mending kita pulang dulu, Ibu pulang dulu ya. Besok gini aja, kalau Rafa pulang, Ibu langsung ke kita. Iya. Ya? Tapi jangan sampai apa yang kita dapat hari ini itu bocor sama Rafa. Ibu nggak usah nanya-nanya banyak-banyak deh sama Rafa. Seperti biasa aja. Ya. Jadi nanti kalau Rafa mulai mau berangkat kerja itu kita bisa selidiki bareng-bareng ya. Ibu kabarin kita aja pas Rafa mau pergi. Ya kita balik ke rumah dulu. Kita balik ke rumah Ibu Tina ya sekarang ya. Kita parkir sini aja Mas Bas. Halo Bu. Iya ini kita udah ada di depan. Iya. Agak di samping ya Bu ya. Soalnya ada parkir motor di depan. Nggak bisa di depan. Oh ya. Ya. Assalamualaikum. Itu Ibu. Kok dia malah ke situ? Mungkin dia nggak mau ketahuan sama anak. Dia datang nih tuh. Balik lagi kan? Mira dia ketahuan. Ya ampun, oh hati-hati.
Dia aja ketahuan sama si Rafa tadi. Oh itu anak ibu. Iya. Ibu bilangnya mau kemana? Ya arisan aja tadi. Tapi anak ibu nggak penasaran kan? Maksudnya nggak Curiga. Enggak. Kemarin siapa? Itu temannya si Rafa. Itu Yudi. Itu Yudi temannya Rafa. Iya. Mereka mau kemana? Gak tahu ibu ya. Biasa Yudi emang selalu nyamperin Rafa. Oh. Mereka sering main bareng gitu, Bang. Iya. Udah kenal, Yudinya juga udah kenal sama ibu. Ini temennya ya. Si Yudi ini anaknya baik juga. Ya, yang ibu lihat sih baik anaknya. Rapi banget Rafa. Iya makanya. Rapi banget. Iya. Mas Bas, cari Mas Bas ya. Coba jemput ini. Apa mau kerja kali ya? Tapi kok nggak bisa aja? Tapi anak ibu tadi sebelum pergi nih pamit mau keluar, emang pamit. Iya, pamitnya tadi pergi kerja ngomongin sama ibu. Emang kerjanya sama si Yudi begitu? Oh enggak, Yudi itu cuman teman main. Tapi dia udah cukup lama teman sama Yudi. Apa mungkin dia sekalian ya? Iya kali. Mungkin sekalian nebeng berangkat kerja. Bisa jadi kan? Iya bisa jadi juga sih. Tanya kan? Enggak. Soalnya takutnya dia curiga kalau kemarin kita udah nyari dia ke hotel, udah nanya sana sini ke enggak, temen-temennya kan? Enggak, Bener ya Bu? bener. Soalnya bahaya kalau sampai dia tahu. Iya ibu cuman mau mastiin aja. Rafanya masih tetap bohong apa enggak sama ibu. Kita masih bohong. Iya ternyata Rafanya masih bohongin ibu. Udahlah, kita ikutin si Rafa ini sama si Yudi ya. Mau kemana mereka ini? Iya, coba kita ikutin. Itu mereka sen ke kanan. Mereka berhenti ke kafe kan? Mereka masuk kafe ya? Oh iya bener. Itu mereka parkir itu. Apa mungkin sekarang anak ibu kerja di kafe? Tapi Rafa nggak pernah cerita. Rafa bilangnya Rafa itu di hotel kerjanya. Karena dia nggak pakai seragam hotel juga kan sekarang. Terus belok ke kafe. Bisa jadi dia kerja di kafe sekarang. Atau mungkin memang anak ibu memang mungkin dipecat dari hotel tapi nggak mau cerita sama ibu karena mungkin takutnya ibu jadi khawatir. Tapi sebenarnya anak ibu punya kerjaan di kafe ini mungkin Bu. Iya. Kan bisa juga. Ya tapi kenapa Rafanya nggak pernah cerita sama ibu? Mungkin belum ada waktu yang tepat aja buat menjelaskan ke ibu. Waduh, masuk tuh. Ya, nggak kelihatan. Gini aja deh. Aku turun lagi, aku coba cek lagi aja ya. Iya iya. Gimana, nggak apa-apa kan ya? Iya nggak Ibu apa-apa. sama Fatia tunggu di sini Iya ya. iya. Halo, baik. Baik. Makan udah lama dulunya? Iya nggak apa-apa. Udah makan belum kamu? Udah. Oh. Ini kenalin tante. Mana ya? Oh ini. Hai. Siapa namanya? Nabil dan Bu. Oh iya silakan. Sini dong duduknya sebelah tante. Umurnya berapa? 20 tante. Aduh, kamu keringet. Iya nih. Tadi gerah tante. Gak apa-apa. Panas soalnya tadi jadinya tante. Panas. Yaudah, besok tante jemput ya jam 10 pagi. Oh, ini 10 lagi deh. Jam 10 pagi ya. Oh, iya, bisa. Kamu bawa baju. Ya, kita mau nginap. Gimana? Oke? Ada deh. Kamu kerja atau kuliah sih? Aku sih kerja tante, tapi ya gitu deh. Aku kan lulusan SMA. Kamu lulusan SMA? Iya. Kenapa nggak langsung kuliah aja? Ya begitu tante, masa nggak ada duit, masalah ekonomi juga. Aduh, Beb, tenang aja. Nanti tante bayar, tante tanggung semuanya. Yang bener tante, jadi ngerepotin nih. Tenang aja, nggak apa-apa. Kamu mau kuliah di mana aja, pokoknya tinggal pilih. Tante bayarin, tante tanggung semuanya. Bener banget tante. Tapi jangan lupa, apa yang tante mau inginkan kamu turuti. Oke? Makasih ya tante. Iya. Ya tante. Iya. Diem aja Yud. Ngapain sih ngeliatin gua? Ya, makanya ngobrol ikut campur, jangan diem aja. Yaudah Beb, besok jangan lupa ya. Pokoknya jam 10 pagi tante jemput kamu. Oke deh, Tante. Oke? Oke.
Ya udah hati-hati ya. Iya tante, makasih tante. Iya. Ya. Thank you ya. Terus dulu lagi ya tante. Iya. Bye. Dah. Lama banget ya. Iya sih. Kira-kira ketemu siapa ya? Tuh kan. Aduh, Mario mana sih mereka pergi nih? Aduh, Ya, keburu jalan deh. aduh. Tuh Mario. Buruan. Iya. Aduh, mereka pergi kemana lagi ya? Mas Bas, mundur Mas. Nggak tahu mereka Kok susah banget sih ditungguin, lama banget sih, Mas. Ya gimana mau keluar? Tadi kan orangnya deket gitu. Malah ketahuan gimana tadi? Iya sih. Mas. Mana ya mereka ya? Udah kita bisa kejarnya ya, Mario. Masih tebak kok. Jadi tadi di dalam dapat informasi apa aja? Tadi sih si Rafa di dalam ya Bu ya. Mereka sempat ketemu cewek gitu. Cewek siapa, Mario? Saya nggak tahu Bu, cuman ceweknya sih kayak kelihatannya udah berumur begitu. Dan kayaknya sih si cewek ini mencoba untuk akrab sama si Rafanya. Rafanya gimana? Rafanya sih kalau yang saya lihat dia ketawa-ketawa aja. Bukan atasannya. Nggak tahu deh. Atau bosnya belum. Tahu. Terus selain itu mereka ngapain lagi? Mereka sih sempat ngomong tentang pekerjaan, terus sempat ngomong tentang uang buat kuliah juga. Uang buat kuliah. Dan sempat tadi saya dengar katanya mereka mau jajan lagi keluar kota. Rafa nggak pernah cerita sama ibu. Mungkin ada kerjaan kali Bu keluar kota. Mungkin aja itu atasannya ya kan? Udah, tapi kalau misalkan kayaknya nggak mungkin deh. Kenapa? Soalnya mereka pegangan tangan gitu, kayak Udah paham. ini maksudnya dipegang pundak, terus kayak mesra gitu lah pokoknya. Jangan bohong, Mas. Jangan fitnah Rafa. Bu, nggak mungkin saya bohong Bu. Ada buktinya kalau nggak percaya, coba deh preview. Coba. Tapi perempuannya kok nggak kelihatan, Mas? Ya soalnya tadi di dalam ini Bu cukup rame. Kita cuma bisa dapat di ini. Maksud Mas Mario Rafanya mesra-mesraan gitu? Iya tuh. Iya ya. Tapi kok ini ya Mas ya? Ini pacarnya? Apa siapanya ya Mas ya? Tapi kalau pacar dia nggak pernah cerita sama ibu. Saya juga nggak tahu Bu. Anak kuliahan gitu Mas? Bukan Bu. Kayak bukan anak kuliahan, mukanya tuh udah dewasa, udah bener-bener dewasa. Ini mereka bener-bener kayak baru kenal tadi. Ya tapi kok baru kenal kok udah pegang-pegang gitu sih Mas? Udah mesra-mesraan kayak gitu. Rafa tuh pasti cerita semuanya deh. Ini tapi nggak pernah cerita ke ibu. Jadi sabar dulu aja. Terus itu sekarang gimana nih Rafanya? Kita nggak tahu Rafanya kemana. Apa mungkin Rafanya pulang kali ya? Gimana Mas, ketemu nggak? Nggak ketemu, nggak tahu kemana dia. Astagfirullah. Mana nih? Kita langsung pulang aja daripada nanti Rafanya curiga. Ibu ketahuan gitu. Soalnya tadi ibu bilangnya cuma pergi arisan di belakang rumah. Kalau gitu kita pulang aja yuk. Iya Pulang. sih. Ya udah, ayo Mas Bas, kita ini aja deh. Kita ke pulang rumahnya. aja. Heeh. Kita Kita pulang aja. anterin Bu Tina aja ya sekarang. Berhenti depan Iya. sini aja Mas Bas. Ya. Sip. Kayaknya belum balik nih anak ibu. Iya. Ya udah kalau gitu Ibu. Iya. Makasih ya Iya, Mas ya. hati-hati ya, Bu, ya. Makasih Mbak ya. Iya. Hati Bu. Iya. Anaknya nih. Mas Bas, tuh. Duduk kita gimana ini? Ini Fra. Oh iya, dia ngerasa sama Yudi. Teman ibu, itu teman Mas ibu. Bas, jalan aja Mas Bas. Aduh, dia ngeliat-liat ke dalam mobil lagi. Iya. Jalan aja Mas. Ya, jalan. Siapa ya?
Oh iya, ini Rafa. Ini ngapain bawa koper? Kok bawa koper sih? Lu mana ya? Itu kemana tuh anak? Mas Bas, kita ke rumah ini aja deh. Ke rumah. Sama Bu Tina. Ya. Oh iya, itu Bu Tina. Dia kayak gelisah gitu, kenapa sih? Coba. Bu, terus Rafa mau kemana, Bu? Iya, Rafanya udah pergi. Mau pergi Dia mau pergi mana kok bawa koper? Gak tahu ibu, dia nggak bilang ke ibu. Nggak bilang. Nggak pamit? Nggak pamit, Rafanya nggak pamit. Astagfirullahaladzim. Putar depan sini, Mas Bas. Rafa. Ikutin dia. Dia lama banget nih, Mas Bas. Aduh. Mas, cepetan dong. Mas, ikutin Mas. Lu beneran nggak tahu dia mau kemana? Beneran. Kok bawa koper Iya, begitu? bawa koper pakai Iya. ransel. Dia pernah bilang ke ibu cuma mau keluar kota gitu, tapi ini dia nggak ngomong. Itu masih Tuh, ada. tuh, dia di depan masih ada. Cepetan Mas. Dia kalau mau keluar kota, dia pasti nunggu ini, jemputan nih. Kalau nggak ke bandara, ke terminal, kalau nggak ke stasiun. Stasiun. Iya benar. Terus gimana nih? Siapa ya yang jemput ya? Dia nggak bilang sama sekali begitu kan? Nggak bilang apa-apa, cuman bilangnya gitu doang berapa hari yang lalu mau keluar kota gitu. Kenapa sih Rafa tuh kayak gini sekarang ya? Yaudah Ibu sabar dulu, Ibu tenang aja, kita bakalan selidiki dia bakalan kemana sekarang. Iya, Kita tapi tungguin. gimana Mbak tuh kalau Rafanya pergi? Ya kita ikutin dia aja. Ibu tenang aja, anak ibu kan si Rafa kan juga udah dewasa. Iya, tapi Rafa itu nggak pernah pisah dari ibu, dari kecil. Kan dia sudah besar, Bu. Itu tuh. Iya itu. Ke taksi online bukan sih? Ya bisa jadi, atau itu temennya. Yaudah Mas Bas, diikutin ya Mas Bas ya. Iya dong Mas. Yakin taksi online, siapa tahu di depan ada yang duduk kan bisa jadi. Sisi sama Bella. Jangan sampai kehilangan jejak kita. Iya Ibu sabar ya, Ibu sabar. Ibu tenang aja ya. Ibu tenang aja. Ibu istighfar ya. Aduh, gimana ibu bisa tenang kalau Rafanya kayak gitu? Aku takutnya Rafa itu udah kebawa-bawa sama teman-teman yang nggak bener gitu loh, Mai. Ibu jangan berburuk sangka dulu, itu kan anak Ibu. Ibu jangan pikiran anak dulu. Ya tapi Rafanya nggak pernah kayak gini. Gila jauh banget loh. Iya. Ini kita udah nggak ini ke bandara udah nggak mungkin ini soalnya jalannya udah beda. Kemana? Stasiun kayaknya juga nggak mungkin jalurnya. Tapi ini kayaknya ini ke Bogor deh. Kita ngarah ke Bogor ini soalnya. Ngapain sih Rafa ke Bogor ya? Aduh, Jauh banget loh. Emang di sana Ibu punya saudara di Bogor? nggak punya. Rafa tuh nggak punya saudara di Bogor. Jauh banget loh kita ngikutin. Ya ampun, Rafa. Duh, Ini mau kemana ya bang? Ini kayak udah jauh banget ya kita. Mas. Berhenti Mas Bas. Mas jauh. itu rumah siapa ya? Mungkin rumah temennya, cuma dia belum sempat ngasih tahu ibu. Nggak mungkin, Mas. Bentar, itu siapa tuh yang turun? Itu drivernya ya? Dia ngapain sini tuh? Dia nyamperin Sembunyi. Mas. Kamera. Lampu. Oh enggak mas, kita emang mau ke puncak ini. Mungkin jalurnya emang sama ini. Kebetulan aja kali. Latihan spion, bapak ngikutin saya. Kebetulan Saya aja bapak mungkin ngikut mas. belok. Enggak, mungkin kebetulan aja nih mas. Emang mas mau ke sana kan? Iya, saya mau ke sana. Ini kita nanti di depan juga nggak jauh kok dari sini kok. Oke, kalau gitu, silakan bapak jalan duluan. Bapak jangan macam-macam. Saya bawa. Maksudnya kamera-kamera gini apa nih? Mas, ya, kita kan emang mau syuting kuliner mas. Lagi syuting. Yang bener pak.
Mas ini beneran, gak usah gebrak-gebrak mobil dong. Ini kita serius, kita mau syuting di depan situ. Kalau mau syuting belakang dua. Bapak jangan macem-macem ya. Itu anggota loh. Siapa yang macem-macem? Mas Lihat biasa aja dong. tadi mobil bapak ngikutin saya. Ini memang satu arah, mungkin kita memang satu arah ke sana, Mas. Ini lagi syuting. Lihatin mobil bapak dari Jakarta ngikutin saya. Memang kita dari Jakarta mau ke sana. Nah, kita mungkin satu arah yang sama. Enggak, kalau Mas nggak percaya Mas jalan duluan aja. Oh. Kita kalau ngeliat kita ngikutin Mas boleh turun deh. Saya dari Jakarta udah risih, Mas ikutin ya. Sekarang Dian Mas yang jalan. Ini kan emang satu jalur, mungkin kita emang satu jalur Saya ini. bilang jalan-jalan. Apa mau diperpanjang urusan ini? Ya udah, Mas. Ya Ini udah, aja ya ya. udah, ya udah. Memang kita harus duluan. Ya udah, kita duluan ya. Oke. Udah duluan. Ya. Ya udah nggak usah. Nggak usah kita Mas. Udah, kita jalan Mas. Jelas. Rafa tahu nggak ya? Ketahuan nggak tuh tadi sama Rafa? Semoga aja nggak tahu. Soalnya kita kan tadi berdua nggak kelihatan, cuma Mario aja yang ngomong. Ya tadi kan ibu sempat sembunyi kan di situ, nggak. Semoga aja nggak ketahuan kok. Iya, Nggak saya ketahuan. jadi takut Rafa tahu nih. Nggak, ibu tenang aja, tenang. Itu siapa ya tadi yang marah-marah gitu? Sebenarnya Rafa dijemput sama siapa sih Mbak ya, Mas? Mungkin sih cewek yang kemarin. Kemana Rafanya, Mas? Kemana ya Mbak Rafanya? Ibu jangan dulu. Udah ibu tenang dulu ya. Mending kita sholat dulu ya. Ya apa mungkin dia sama perempuan itu perginya, Mas? Jangan berburuk sangka dulu sama anak sendiri. Kasihan. Saya khawatir, Mbak. Saya khawatir Rafanya sama perempuan itu. Kita berdoa yang terbaik aja ibu ya. Semoga nggak terjadi yang aneh-aneh ya. Udah pokoknya kita cari masjid dulu aja Mas Bas ya. Kita juga udah nggak tahu kemana-mana lagi. Rafa kamu kemana sih? Ibu sayang kamu, Rafa. Mbak, Rafa kemana ya Mbak? Saya bingung. Ibu khawatir Rafanya kenapa-napa. Ibu khawatir aja. Saya khawatir Mbak, Rafanya kenapa-napa. Biasanya Rafa nggak kayak gitu. Biasanya Rafa selalu jujur kalau kemana-mana sama ibu. Ya Allah, Rafa. Rafa, kamu di mana sih? Kamu mau kemana sih, Rafa? Kamu tega banget sama ibu. Kamu tega banget, Rafa. Bohongin ibu. Ibu sayang banget, Rafa, sama kamu, Rafa. Allahu Akbar. Ya alhamdulillah ya. Ya kalau gitu kita pulang aja yuk. Kalau masih jauh nih ke Jakarta. Oh iya, Mas. Mas, gimana kalau kita ke rumah Yudi aja? Kan kemarin itu Rafa sama Yudi ketemu tante itu.
Ya tapi kita kan sekarang lagi di puncak, kalau balik Jakarta pasti lama Gak apa-apa deh mas, mbak ya. Nanti kita gangguin. Enggak kok. Enggak kok. Ya udahlah. Ya udahlah. Ya tolong ya mas ya, mbak ya. Ya udah kita coba aja dulu ya. Coba dulu kalau misalnya di sana nyampeinnya nggak terlalu malam, nggak apa-apa. Tapi kalau udah terlalu larut juga takutnya ngeganggu. Yaudah ya. Ya yuk, yuk makanya. Sekalian jalan pulang. Iya. Ya yuk. Mana rumahnya, Bu? Ini nih rumahnya nih. Bu, tapi yakin Bu, ini udah jam 2 loh, Bu. Besok aja gimana? Pokoknya saya harus dapat informasi dari Yudi sekarang juga. Ya tapi ini udah jam 2, Bu. Lampunya juga udah dimatiin. Mas, tolong dong ngertiin perasaan saya. Coba kita... Assalamualaikum. Yudi, Assalamualaikum. Yud. Assalamualaikum. Oh, tante, udah malam. Yudi, tante mau tanya, kamu tahu nggak Rafa di mana? Nggak tahu tante. Dia kan kemarin itu sama kamu, Yud. Tante itu kan anak tante. Seharusnya tante yang tahu semuanya. Masa saya harus tahu? Iya, tante tahu. Tapi kan kemarin itu sama kamu, makanya kamu tolongin tante buat cari Rafa. Ya Mas Yudi, tolongin dong. Gimana ya? Ibunya udah nyariin dia kemana-mana. Saya itu nggak tahu. Yudi, udah lah, mending Mas Yudi ngaku deh. Kita tahu kok kemarin Mas Yudi sama si anaknya ibu ini ketemuan sama cewek. Kamu kenalin sama siapa itu si Rafa? Siapa? Udah nggak usah bohong deh Mas. Kita punya buktinya kok. Enggak mas, udah lupa. Kita punya buktinya mau kita tunjukin. Masnya nggak usah bohong deh. Mas Yudi, mending Mas Yudi bilang aja ya. Udah mending kita ngomong baik-baik daripada nanti makin rame, ini nggak enak udah malam kan. Mending Mas Yudi ngomong. Kenalin sama siapa? Kamu jangan bohongin tante ya. Tante tahu banget kamu sering main sama Rafa. Sekarang kamu ngaku. Oke tante. Kasih tahu di mana Yudi sekarang. Tapi tante tolong jangan bawa nama saya. Dan jangan bilang ke Rafa kalau tahu dari sini. Rafa sekarang ada di puncak sama tante. Ya udah Yudi, sekarang kasih tante alamatnya. Ya udah tante, saya kasih alamatnya tapi jangan bilang-bilang sama Rafa. Iya. Jalan Mawar nomor 3 di Villa Bambulu. Lu tulis ini deh. Oke. Ntar gue cari dulu di Map. Silakan cari. Kamu Ada jangan bohong ya. Kamu jangan bohong tante. Itu alamatnya. Saya masih masih sama saya mau jemput ke Rafa. Lain kali kamu tuh jangan kayak gitu. Rafa itu masih kecil. Iya tante, saya minta maaf sebelumnya. Terus kenapa kamu harus kenalin dia ke tante sih? Bisa masalahnya dia juga saya sering keluh. Saya ngomong apa? Katanya dia butuh biaya buat keluarganya. Terus kamu jerumusin anak tante si Rafa? Tante maaf ada saya masalah. Astagfirullah. Yudi kamu tuh tega banget ya sama tante. Kamu tega banget. Kamu tega banget jerumusin Rafa. Sekali maaf. Kamu gampang minta maaf. Kamu tahu nggak perasaan tante kayak gimana? Kenapa sih? Kamu tuh jahat banget jadi temannya. Tante pikir kamu tuh baik-baik, tahu nggak? Tante saya minta maaf. Lebih baik sekarang tante jemput. Kamu pikir dengan kamu minta maaf si Rafa kembali kayak semula lagi gitu? Harusnya kamu temannya. Kamu harus ngajarin yang baik-baik ke Rafa, bukan ngajarin kayak gini. Bukannya ngajarin ke Rafa itu harus sama tante-tante. Kamu tuh gak punya hati banget ya. Apa coba salah Rafa sama kamu? Apa coba?
Salah tante sama kamu, kurang baik apa coba tante sama kamu? Tante udah nganggap kamu tuh anak, tahu nggak? Kamu tuh tega kayak gini sama tante. Sekarang kalau udah kayak gini gimana coba? Terus kalau orang tua kamu tahu gimana? Gimana perasaannya? Gimana perasaan orang tua kamu? Kamu mau saya bilangin ke orang tua kamu? Jangan tante, masa mohon tante, jangan. Tapi kamu kenapa tega sama tante kayak gini? Nah, Bu, ya udahlah mending kita udah nggak apa-apa lah. Sekarang berangkat aja ya. Kalau ada apa-apa sama anak Ibu Rafa, kamu yang tanggung jawab semuanya. Kamu benar-benar sama Ibu, tega kamu. Udah kita. Mas, sekarang juga anterin saya ke puncak. Saya nggak peduli, Mbak. Saya nggak peduli. Pokoknya saya harus ketemu Rafa, anak saya. Bu, bukan begitu, Bu. Maksudnya ini kan udah malam banget. Kita kan semua di sini udah capek, Bu. Besok aja gimana? Gak bisa. Saya maunya hari ini. Saya harus bawa pulang anak saya hari ini. Pokoknya Rafa harus ikut saya pulang hari ini, Bu. Ya, hitung-hitung buat ibadah lah, Mas Bas. Buat bantuin orang kan. Ya sih. Apalagi ibu-ibu yang nyari anaknya kan. Ya, semoga aja pahala buat kita semua ya. Ini deh kayaknya rumahnya. Dari alamat tadi sih ini rumahnya. Assalamualaikum. Misi. Misi, Pak. Assalamualaikum. Misi, Pak. Waalaikumsalam. Ada apa nih pagi-pagi begini? Enggak, Pak. Begini, Pak. Kita mau tanya, ini bener rumahnya Bu Siska? Waduh. Iya sih, tapi ada perlu apa Mas ya? Enggak, Pak. Kita nyariin Bu Siskanya ada. Bu Siskanya masih tidur tuh Mas. Ada perlu apa ya? Kita cuma pengen ketemu ngobrol sebentar, bisa, Pak? Aduh, nggak bisa Mas. Ini jam berapa? Iya, saya perlu banget, Pak. Saya mau cari anak saya si Rafa, Pak. Memang benar tadi Rafa kesini tadi sore. Nah, sekitar jam 12 malam dia sudah Saya nggak percaya, meminta ke Pak. rumah ini. Saya nggak percaya, Pak. Rafa nggak ada di sini. Biarin saya masuk. Jangan Bu, nggak boleh. Saya nggak peduli. Rafa! Udah. Rafa! Ini Jangan Ibu teriak. Rafa! Teriak Bu, malu Bu. Tolong Bu, jangan Malu teriak. sama Ini tetangga, Bu. sore, Bu. Ya udah, kalau gitu panggilin Rafanya, Pak. Aduh, Rafa kan sudah saya bilang tadi sama Ibu. Rafa itu sudah tidak ada Bu. Sudah keluar Bapak dari jangan rumahnya. bohongin saya, Pak. Bapak jangan bohongin saya. Saya tidak berbohong. Itu. Iya Bu. Apa ini masih jam tidur, tuh terganggu. Ini Usir Bu. mereka. Pada cuma cari Rafa Bu. Kayak saya kenal kamu deh. Siapa, Pak? Udah, silakan Bapak keluar dari rumah kami. Oh, Silakan Bapak keluar dari rumah Siska. majikan kami. Silakan. Kasih waktu, Pak, biar ngobrol, Pak. dasar ya. Semua ya. Lo tuh Keluar dari sini. lu udah ambil Semua anak keluar dari gue, sini, semua. anak gue sekarang lo ambil. Tolong, Ma. Lu hancurin Pak, keluarga minta gue. waktu, Pak, sebentar, Pak. Anak gue. Minta waktu sebentar, Pak. Sudah. Pak, tolong, Pak. Kalau mau nanti Astagfirullahaladzim, bertemu Pak. lagi. Hei, perempuan. Semua keluar. Sini lo. Sudah Bu. Bu, udah, Bu. Dasar lo. Sudah. Iya, Pak. Iya, Pak. Diri lo Bu, jadi orang. udah. Sudah. Dasar lo. Perempuan gak benar lo. Rafa. Udah, jangan teriak-teriak. Udah.
masih ada di dalam, Mas. Pak, tolong bukain, Pak. Bu, udah jangan teriak-teriak, Bu. Udah pagi, Bu. Tapi kita harus masuk ke dalam, Mas. Ya, tapi kan Pak Satpamnya bilang Rafanya nggak ada di dalam, Bu. Teriak-teriak juga nggak ada hasilnya. Pak, Rafa. Siska, keluar kalau Siska. Lu keluarin anak Istighfar. gue, nggak Siska? Istighfar, Bu. Istighfar, Bu. Ibu kenal tapi sama Siska itu? Iya, Mas, dia tuh perempuan nggak benar, Mas. Dia udah ngerebut suami saya, sekarang dia ngerebut anak saya dari saya, Mas. Rafa! Jangan teriak-teriak, Bu. Pak, tolong bukain pintunya, Pak. Ya udah, ini kita pergi aja. Kita aja, yuk. Rafa! Bu, istighfar, Bu, ya. Mas Bas, siap ya Mas Bas? Ayo kita, udah jalan aja lah. Dia tahu Rafa ada di dalam, Mbak. Ayo Mas Bas, yuk. Lama ini. Iya, saya dari pagi nungguin Rafa. Dia nggak ada ngontek ibu atau gimana? Nggak ada, saya berharap Rafanya masih di sini gitu. Tapi nggak kelihatan ada orang tuh. Mana ya, Mbak? Bukannya itu mobil yang nganter si Rafa kemarin kan, yang waktu jemput itu bawa Oh koper iya, kan? iya benar. Iya kayaknya itu deh mobilnya sama soalnya. Semoga aja ada Rafa di dalamnya. Saya udah bingung ini. Yang sabar ya Bu ya, kita tunggu aja di sini. Kalau memang anak ibu di situ ada di rumah itu, pokoknya kita tunggu sampai mereka keluar ya. Iya, Mas. Makasih ya, Mas Mario, Mbak. Makasih ya udah bantuin ya. Iya. Ya kita pasti bantuin ibu kok ya. Makasih. Ya Allah, itu Mas Rafa. Itu Rafa ya? Itu Rafa anak saya. Ibu. Mas, Bu, itu iya, anak Bu, saya, Bu, Mas. Rafa, Ibu. Rafa. Bu, Ibu. Ibu dengerin dikit aja dulu. Iya, Bu. Kita jangan tunggu Astagfirullahaladzim. dulu. Kita mending ikutin mereka aja. Bu. Saya mau ketemu anak saya. Sabar Bu. Tolong jangan kebawa emosi Bu. Mas, itu mau kemana Mas dia, Mas? Mereka keluar tuh. Loh, mereka kemana ini? Kemana itu? Oh, Mas Bas. Kita kejar ya Mas Bas ya. Ibu yang sabar ya. Itu Iya. Rafa. Itu Rafa sama Siska. Mas Bas, kita kejar Mas Bas. Ayo Mas, cepetan Mas. Sabar Bu. Mas, cepetan Mas. Ibu sabar. Oh ya ampun, itu kemana? Itu anak saya dibawa. Kita ikutin aja Ibu. Bener-bener keterlaluan ini si Siska. Ibu sabar. Mas tuh nggak tahu Siska itu kayak gimana, Mas. Mau kemana ya? Kemana ya itu dia? Jam segini loh. Ngapain sih? Udah malam loh ini. Ibu yang tenang ya, ini kita ngikutin Bu. Iya Mas, tapi cepetan nanti malah kita ini. Nah, Ibu tenang dulu aja. kita nggak akan kehilangan kok Bu. Ayo Mas, cepetan Mas. Nanti kita kehilangan jejak Rafa. Bener-bener ini si Siska ini keterlaluan. Belum puas dia. Udah ngambil suami saya, sekarang anak saya. Ayo Mas, cepet Mas, lebih cepet lagi Mas. Itu tuh dia berhenti tuh. Iya, Kok dia berhenti? Itu butik bukan sih? iya itu bener. Itu Rafa berhenti di butik ngapain? Itu mereka keluar tuh.
Iya, mereka masuk butik tuh. Iya. Ya udah, aku samperin aja ke sana. Bu, jangan Bu. Tidak, Ibu aku sabar. samperin. Ibu sabar Bu. Itu Rafanya udah di depan mata saya, Mas. Masa saya nggak temuin anak saya, Mas? Bukannya nggak boleh Bu, cuma kalau ibu datang sekarang malah makin runyam masalahnya. Tapi saya udah nggak sabar mau ketemu anak saya, Rafa. Kamu istighfar ya Allah. Tuh mereka udah pulang tuh. Tuh kan mereka bawa belanjaan kan. Mas, itu diikutin ya Mas Bas ya? Ibu tenang Bu, tenang. Iya, kita ikutin tapi Ibu tenang ya. Mas cepetan, Mas. Tenang ya Bu ya. Mas ayo, Mas. Ayo Mas Bas. Cepetan. Iya Ibu sabar ya Ibu ya. Rafa, ya Allah, Rafa. Sabar ya Bu. Gimana saya bisa sabar, Mas? Kalau anak saya jalan sama perempuan kayak gitu. Perempuan yang udah ngerusak rumah tangga saya, Mas. Gimana saya bisa sabar, Mas? Tuh nggak tahu apa yang saya rasain. Sekarang dia mau ngancurin Rafa, anak saya satu-satunya, Mas. Rafa itu masih kecil, Mas. Masih panjang masa depannya. Oh, Rafa. Rafa. Ibu tenang Ibu di sini. Ibu di Mas, sini. saya udah gak sabar lagi. Jangan suruh saya sabar terus. Saya udah gak sabar. Ibu, Saya mau ketemu anak saya, Mas. Rafa. Ibu istighfar dong, Bu. Ya Allah. Kita turun aja, Mbak, yuk. Iya, Ibu. Ayo kita samperin, Mas. Ayo nih. Oh, Rafa. Awas, Bu. Bu, sabar Bu. Astagfirullahaladzim Bu. Rafa, ngapain kamu di sini? Ngapain kamu mesra-mesraan sama perempuan ini? Ibu jangan salah sangka dulu, ibu salah sangka. Ibu nggak salah sangka. Ibu lihat sendiri kamu mesra-mesraan sama perempuan ini. Ini nggak yang maksud ibu kira, ini nggak seperti yang Lalu ibu kira. apa? Ibu lihat sendiri, Rafa. Iya Bu, ibu ini nggak seperti yang ibu kira. Ngapain kamu di rumah perempuan ini? Apa kerja di rumah dia Bu? Kerja apa, Rafa? Apa kerja? Kamu nggak tahu ini perempuan siapa, Rafa? Astagfirullahaladzim. Mbak, sabar Mbak. Kamu yang harus jaga. Mbak, tolong sabar ya Mbak. Mbak, sabar. Bisa kamu. Kamu Mbak, diam, sabar, Mbak. Rafa. Kamu tuh nggak tahu apa-apa. Iya, Saya nggak suka dia ngomong apa. Ibu kenapa nggak cerita apa? Makanya Rafa nggak tahu apa-apa. Biar ibu ceritain. Ini perempuan yang udah ngerusak rumah tangga ibu sama bapak kamu. Maksud ibu apa? Maafin ibu, Rafa. Ibu nggak pernah cerita sama kamu. Tapi ibu mau kasih tahu sama kamu sekarang kalau perempuan ini yang ngerusak rumah tangga ibu sama bapak kamu. Bohong. Ibu bohong. Ibu nggak bohong, Rafa. Kamu boleh tanya sendiri sama perempuan ini. Enggak, Rafa nggak percaya. Siska, lo belum puas nyakitin gue. Kita apa? Lo udah ambil laki gue, sekarang lo mau milikin juga anak gue. Tahu nggak, Rafa? Dulu waktu bapak kamu masih jaya nih, ini perempuan ngejar-ngejar bapak kamu nih. Tapi setelah bapak kamu sakit, perempuan ini pergi ninggalin bapak kamu. Ibu bohong kan? Ibu nggak bohong, Bapak nggak Rafa. mungkin kayak gitu, Bapak Ibu nggak nggak bohong, Rafa. Ibu nggak bohong. Ibu tahu Bapak kamu baik, idolain Bapak baik bapak sama- kamu. Ibu tahu. Tapi ini perempuan ini yang udah ngerusak semuanya. Ibu tahu kamu idolain Udah bapak nggak kamu. peduli sama kalian ya. Gak ada urusan sama saya. Saya juga nggak peduli. Tar dulu, belum. Rafa belum kasih penjelasannya semua. Bukan urusan saya. Belum selesai. Tar dulu. Bener loh ya, lo tuh perempuan nggak tahu diri lo ya. Ingat ya. Mbak. Jaga mulut kamu. Lo yang mesti jaga mulut lo. Tolong dong Mbak. Siapa? Tante kenapa nggak ngasih penjelasan dulu kenapa? Apa peduli kamu, ha? Ini bukan urusan kamu. Urusan saya. Lo jangan marah-marahin anak gue lo ya. Oh, sorry, saya nggak ada urusan lagi dengan kalian. Pergi sana. Apa yang kamu lakuin, Rafa? Aku nggak ngelakuin apa-apa, Ibu. Nggak ngapain apa-apa gimana, Ibu lihat sendiri kamu mesra-mesraan di sini, Rafa sama tante-tante itu. Itu maksud aku begitu. Aku mau nyari uang yang banyak, Bu, buat bahagia gini, Bu.
Cari uang seperti apa itu, Rafa? Ibu nggak pernah ngajarin kamu cari uang seperti itu, Rafa. Ya Rafa terpaksa memaafin Salma. Ibu udah bahagia, Rafa. Ibu udah bahagia. Ibu udah bahagia punya kamu. Tapi ibu sakit ngeliat kamu kayak gini, Rafa. Kamu tega sama ibu, Rafa. Udah Bu, aku minta maaf sama ibu. Aku merasa bersalah sama ibu. Rafa, kenapa kamu? Rafa, jangan kamu ulangi kayak gini lagi, Rafa. Ibu mohon, Rafa. Ibu masih sanggup ngidupin kamu. Rafa jangan ibu, Rafa nggak akan ngulangin itu. Ibu masih sanggup ngidupin kamu, Rafa. Biar kata kita miskin, gak punya apa-apa. Tapi ibu gak izinin kamu cari duitnya kayak gini, Rafa. Rafa hilaf Bu, Rafa janji nggak akan ngulangin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah amma ba'd. Seorang anak ingin membahagiakan ibunya, memberikan nafkah, memberikan support. Ini adalah merupakan satu amal yang baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Namun saat seseorang hendak menafkahi atau memberikan uang kepada ibunya dengan cara mengambil dari jalan yang diharamkan seperti dalam tayangan tadi adalah melacurkan diri menjadi pria simpanan adalah merupakan sesuatu perbuatan yang haramnya sangat jelas, dan ini adalah merupakan kategori perzinaan. Jangankan yang haramnya jelas, yang subhat saja. Apa yang subhat? Yang subhat adalah antara halal dan haram. Ini pun sudah harus dihindarkan. Karena dalam hadis disebutkan, "Pamanittaqa syubhat istabra'a li dinihi wa irdihi." Siapa saja yang menghindarkan dirinya dari perbuatan subhat. Subhat itu belum jelas haramnya, apalagi kalau dia meninggalkan haram, maka dia sudah menjaga agamanya dan sudah menjaga kemuliaan dirinya. Nah, akhirnya karena dia mencari dari jalan yang haram, maka dia bersaudara kembar dengan dosa berikutnya, yaitu kedustaan. Sementara Nabi SAW berpesan, "Iyakum wal kazib." Hendaklah kita meninggalkan dusta. Fa innal kazib yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar. Karena dusta itu adalah merupakan dosa, dan dosa akan menyebabkan seseorang masuk ke dalam neraka, na'udzubillah. Dan selayaknya kita memperhatikan ujung hadis ini. Wa innar rajula la yakdzibu wa yataharral kadzib hatta yuktaba indallahi kadzaban. Ada orang yang selalu berdusta, akhirnya lama-lama dia dicap oleh Allah menjadi orang yang ahli berdusta. Oleh karena itu, kita harus menghindari dusta. Dan alhamdulillah dalam tayangan ini si anak ini akhirnya memohon maaf, meminta ampun kepada ibunya. Mudah-mudahan ridho ibunya akan juga menghapuskan dosa dan kesalahannya dan segera berbuat lebih baik dari perbuatan sebelumnya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari tayangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.